Salam, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai pengajaran tentang dosa berdasarkan Mazmur 51. Nah, sebagai pendahuluan, Daud menuliskan Mazmur ini yang merupakan satu dari 7 Mazmur pertobatan. Di antaranya adalah Mazmur 6, 32, 40, 102, 130, dan 143. Nah, ini Daud berdosa, di mana dosa ini adalah apapun yang kurang dari keserupaan atas atau pelanggaran terhadap hukum Allah. Ini berdasarkan definisi dari Katekismus Westminster. Daud telah melakukan perbuatan zina dan kemudian melakukan pembunuhan. Namun, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi dari Allah. Jadi, Nathan, nabi juru bicara Allah pun menghampiri Daud dan memberitahukan dia akan dosanya. Nah, kemudian respon Daud adalah, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Sehingga dari respon ini, Daud menuliskan Mazmur 51. Nah, kemudian kita akan melihat dari ayat per ayat, sehingga akan memudahkan kita untuk mempelajari mengenai dosa. Yang pertama adalah dari ayat pertama, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dari ayat yang pertama ini kita mengetahui bahwa Daud tidak mengawali Mazmur 51 yang ditulisnya dengan mencari-cari alasan atau dengan mengasihani diri sendiri atau meminimalisir apa yang Daud sudah lakukan. Sebaliknya, Mazmur ini diawali dengan sebuah jeritan yang nyaring kepada Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Kata kasihanilah merujuk kepada seseorang yang sama sekali tidak pantas untuk menerima kebaikan sehingga dia memohon. Kata kasih setia adalah sebuah kata perjanjian. Untuk semua ketidaklayakan Daud tahu bahwa dia masih tetap milik kepunyaan Allah. Daud memahami betapa mengerikan dosanya. Dia patut mati oleh karena dosa-dosanya. Semua dosa memang pantas menerima akibatnya, yaitu kematian. Jadi Daud benar-benar tahu diri dan tidak meminta keadilan. Daud tahu persis bahwa dosanya adalah bentuk perlawanannya terhadap Allah. Dia tahu hanya ada satu jalan keluar untuk membereskan dosanya. Jadi Daud memohon akan kasih Allah, akan anugerah Allah semata-mata. Daud memohon akan belas kasihan, bukan keadilan. Dia tahu bahwa dosanya tidak dapat ditolerir. Demikian pula halnya dengan semua dosa kita. Kita juga sudah selayaknya seperti Daud, menyadari bahwa dosa kita ini tidak bisa ditolerir. Sehingga memiliki sikap hati yang seperti Daud bahwa kemurahan Allah yang begitu melimpah atas kita, itu yang menjadi sumber kepercayaan kita. Itu yang menjadi alasan bagi kita berseru kepada Allah, ya Allah, kasihanilah aku menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Itulah implikasi ayat pertama ini bagi kita dan bagi gereja masa kini. Kemudian di ayat yang kedua, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Noda dosa amat dalam, sangat serius. Bukan hanya ibarat aliran sungai,
namun samudera luas di dalam masing-masing kita. Kita semua adalah pendosa yang jauh lebih besar dari yang pernah kita pikirkan. Namun di dalam Kristus kita juga jauh lebih diampuni. Ini tercantum di dalam Roma 5 ayat 20. Dalam ayat yang kedua ini, kata Ibrani untuk seluruhnya adalah rabah, yang artinya menjadi besar atau banyak. Saat digunakan dengan sebuah kata kerja aktif, maka kata itu berarti melakukan sesuatu dengan berulang-ulang. Daud merasa bahwa dosanya sudah sedemikian dalamnya, sehingga membutuhkan pembasuhan berulang kali. Seharusnya lah setiap dosa membuat kita juga merasa seperti ini. Basuhlah aku dan tahirkanlah aku adalah puisi Ibrani yang mengulang ide yang sama 2 kali untuk penekanan. Kata Ibrani, basuhlah aku, yaitu kafas, artinya merendam atau mencuci. Sama seperti mencuci pakaian di atas papan cuci agar bisa cerah dan bersih kembali. Perhatikan bahwa ini adalah pekerjaan Allah. Sekali lagi, penekanannya di sini adalah pekerjaan Allah. Jadi, membasuh atau merendam, mencuci untuk membersihkan kembali, untuk membuat menjadi cerah kembali, ini adalah semata-mata pekerjaan Allah. Kemudian kata tahirkanlah aku, kata yang dipakai di sini adalah tahair, artinya mencerahkan sesuatu, menjadikannya seperti baru. Kata ini dipakai ketika membersihkan orang kusta. Daud rindu jiwanya dibasuh dari noda yang ada untuk terlihat segar dan baru kembali. Daud tidak ingin dikucilkan. Daud rindu agar dosa-dosanya di hadapan Allah lenyap. Dosa adalah hutang besar, berarti membutuhkan penebus yang lebih besar. Nah, kita mengetahui bahwa Yesus, Putra Allah, adalah satu-satunya yang mampu membasuh dan mentahirkan kita dari dosa-dosa kita. Ini dari 1 Yohanes 1 ayat 7, Wahyu 1 ayat 5, Yesaya 6 ayat 7, Matius 6 ayat 12, Titus 2 ayat 14, dan Wahyu 7 ayat 4. Implikasinya bagi kita gereja masa kini adalah kita tidak dapat menyingkirkan konsekuensi dari dosa ini dengan kemampuan kita sendiri. Tidak mungkin bisa. Air mata, permintaan maaf, dan kesedihan yang diungkapkan dengan bertele-tele tidak juga cukup untuk menyingkirkan kita dari konsekuensi dosa. Apa yang mampu menghapus kesalahan kita? Apa yang mampu menghindarkan kita dari konsekuensi dari dosa kita? Hanya anugerah Allah semata yang sanggup menghapuskan bahkan noda-noda yang terdalam, yaitu dengan darah Kristus. Kemudian Mazmur 51 ayat 3, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosa. Daud bukan hanya berbicara tentang satu dosa di sini, di ayat ini, dia memakai kata jamak, pelanggaran-pelanggaranku. Dalam beberapa ayat pertama ini, Daud memakai 4 kata untuk menjabarkan dosa. Daud tidak sedang meremehkan dosanya. Pelanggaran-pelanggaran merujuk kepada dengan sengaja melanggar batas tertentu. Kesesatan mengimplikasikan sebuah kesalahan, mengimplikasikan sebuah kesesatan. Dosa yang dipakai di ayat yang kedua adalah luput dari target yang telah Allah tetapkan. Dan jahat yang akan dipakai di ayat keempat merujuk kepada sifat dosa melawan Allah. Jelek, memuakkan. Dosa Daud telah dibeberkan oleh Allah. Dalam Mazmur 51 ayat 3 ini kita perhatikan adanya akuntabilitas pribadi. Sebab aku sendiri sadar
aku, punyaku, milikku, diriku. Daud sadar betul bahwa semua dosa ini adalah perbuatannya sendiri, miliknya. Semuanya adalah dosanya. Sekalipun seorang raja besar di hadapan Allah, tapi di sini kita melihat bahwa Daud memiliki kerendahan hati. Roh Kudus mengerjakan karya pertobatan di dalam Daud. Ini tercatat di dalam 2 Timotius 2 ayat 24-26. Kedalaman dosa kita seharusnya mendorong kita dekat kepada Allah, bukan menjauhi Allah. Kehancuran hati adalah bagian dari pertobatan. Kita tidak akan memahami anugerah Allah yang luar biasa sampai kita memahami kedalaman dosa kita sendiri. Pertobatan sungguh sebuah karunia yang menakjubkan. Dan kita mengetahui bahwa hanya Yesus yang dapat menghilangkan noda dosa. Karya pembasuhan Kristus hanya dapat diaplikasikan dalam hati kita oleh anugerah. Karya ini selalu terbuktikan oleh pertobatan sejati dengan pengakuan iman. Pengampunan hanya tersedia di dalam Kristus. Dialah satu-satunya harapan kita. Oleh karena itu kita diharapkan mengakui dosa-dosa kita senantiasa. Kemudian di ayat yang keempat, Daud mengungkapkan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan telah melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Tentu saja Daud tahu kalau dosanya bukanlah tanpa korban. Satu dosa menggelinding, menyusuri tumpuan kotoran menjangkiti. Betseba, Uria, putra Daud, kerajaannya. Daud tahu hal ini. Tapi tetap dalam doanya dia berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Cinta terbesar Daud adalah Allah. Dia menyinggung Allah yang dia kasihi. Apalagi yang bisa lebih buruk dari ini. Tidak ada hal yang lebih buruk dari berdosa melawan Allah. Bagi yang sekedar merasakan duka duniawi, mengecilkan Allah dalam pengakuan mereka, namun mereka yang kepadanya diberikan duka ilahi, memahami bahwasanya dosa menyinggung Allah. Semua dosa terpampang di hadapan Allah. Kita tidak dapat menyembunyikan dosa. Tidak ada gunanya untuk berupaya menyembunyikan dosa dari Allah. Ayat yang kelima, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud menyadari kedalaman dari kebobrokan dan ketidakmampuannya secara total. Sejak lahir, Daud memang dikandung di dalam dosa. Daud melihat dirinya sebagaimana Allah melihat dia. Dalam kerusakan menjijikkan natur alaminya. Dia tahu dia berada di dalam Adam, dosa warisan. Dia tahu mewarisi dosa asal. Dia juga tahu bahwa dia sendiri pun ikut menambahkan dosa. Jadi dosa Daud adalah miliknya sendiri, sepenuhnya tidak dapat ditolerir. Namun yang paling parah justru di dalam elemen dosa-dosa inilah dia hidup. Sungguh sebuah karunia yang menakjubkan untuk mampu melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Untuk memahami dosa dan akarnya. Betapa indahnya. Karena hanya saat itulah kita dapat menghadapi diri kita yang penuh dosa dan rasa bersalah yang mencondongkan kita untuk mendukakan Allah. Menyingkapkan dosa-dosa, Daud hanyalah menyingkapkan apa yang memang selama ini sudah lama bercokol di dalam dirinya.
Seekor anjing bersikap layaknya seekor anjing. Demikian juga seekor singa. Memang sudah sifat alamiahnya. Kita semua adalah pendosa. Seorang pendosa akan bersikap layaknya seorang pendosa. Kita bukanlah pendosa karena kita berdosa, namun justru kita berdosa karena memang kita pendosa. Natur kita adalah seorang pendosa. Hati kita memang sudah rusak. Kecenderungan kita senantiasa melakukan kejahatan. Yeremia 17 ayat 9. Sekalipun seorang Kristen mengenal Allah, tetap mereka berhadapan dengan monster setiap detik dalam hidup kita, yaitu diri kita sendiri. Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang memiliki kecondongan atau kecenderungan untuk melakukan dosa. Kerusakan total kita tidak dapat diatasi oleh pekerjaan baik kita. Karena memang pekerjaan baik ibarat kain kotor. Di dalam Yesaya 64 ayat 6. Hanya aplikasi dari kebenaran Kristuslah yang memampukan kita untuk membebaskan kita dari kerusakan total itu. Ayat yang ke-6, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Daud menggunakan kata sesungguhnya, behold, lihatlah, di Mazmur 51 ayat 5 ini, dan kembali diulang di dalam ayat ke-6. Jadi pertama-tama Daud mengakui masalahnya dengan dosa, dan lantas dia menyorot apa yang seharusnya ada. Bagian dari pengakuan kita yang berkelanjutan adalah sepakat dengan Allah akan apa yang ada di dalam kita dan apa yang memang seharusnya ada. Allah tidak mengendaki melihat dosa dalam hati kita. Namun hikmatnya, kebencian harus diganti dengan kasih, pencurian dengan kejujuran. Selanjutnya Daud memohon akan hikmat. Ini adalah hikmat untuk bagaimana berjalan dengan yang cara yang Allah kehendaki dia kerjakan. Daud ingin memahami kebenaran dan agar roh Allah mengaplikasikannya di dalam hati, pikiran, perbuatannya. Dengan kata lain, saat godaan kembali memunculkan wujud jeleknya di kali berikutnya, Daud berharap hikmat Allah dapat mengubah cara dia berespon. Sebagaimana Paulus di dalam Roma 6 ayat 17-18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemudian di ayat yang ke-7, Daud mengatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Hisop adalah tanaman yang digunakan para imam di bait Allah untuk ritual pemurnian. Hisop biasanya dicelup dalam air atau dalam darah dari hewan kurban persembahan. Lantas hisop dipakai untuk memercikkan seseorang atau altar. Hal ini sebagai lambang dari tindakan Allah menyucikan hati kita di hadapannya. Pengakuan dosa yang benar akan mengembalikan seorang kepada persekutuan dengan Allah dan komunitasnya. Ini adalah yang dirindukan Daud. Daud mengutarakan iman di dalam kemampuan Allah untuk mentahirkannya. Dia tidak berkata, mungkin aku menjadi tahir, namun maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
Kemudian di ayat yang ke-8, bila aku mendengar kegirangan dan sukacita, bila tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Menggemakan Mazmur 51 ayat 1, Daud tahu benar kalau dosanya mendukakan Allah. Namun memohon agar Allah bersedia menyembunyikan wajahnya dari dosa-dosanya. Daud bukan meminta agar Allah sekedar mengabaikan dosanya. Dia paham betul kalau pelanggaran dosa-dosanya dapat disingkirkan dari jiwanya. Paulus berkata, diberkatilah orang-orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam Roma 4 ayat 8. Walaupun Daud dilumpuhkan oleh dosanya, dia mengenal Sang Dokter Agung. Daud melihat dosa-dosanya sebagai penyebab dari hukuman Allah, yaitu tulang yang diremukkan. Dan dia rindu agar penghukuman itu dapat disingkirkan. Walaupun Daud berdosa dengan tidak taat kepada Allah dan hati nuraninya, kini dia berharap untuk dapat mendengar suara Allah sekali lagi. Sekalipun dia telah mendukakan dan memadamkan roh, dia berharap dapat kembali bersukacita. Dalam iman, dia berharap sepenuhnya dipulihkan. Daud kelihatannya sedang membayangkan saat orang yang terusir dapat pulang kembali kepada masyarakat, disambut dengan gegap gempita dengan perayaan yang meriah. Kemudian di ayat ke-9, Daud menyatakan, berseru, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosa. Hapuskanlah segala kesalahan. Daud memohon Allah menutupi semua kesalahannya. Ini adalah bahasa hukum. Daud bersalah atas dosanya. Berarti dia memang pantas menerima dakwaan. Namun demikian, Daud meminta agar dosanya ditutupi sepenuhnya, agar dakwaannya dapat dibasuh sepenuhnya. Jika seseorang rindu untuk bersekutu dengan Allah, maka dosa mereka harus disingkirkan. Dalam keselamatan agungnya, karya Kristus yang tuntas diaplikasikan kepada umat percaya oleh Roh. Merekalah orang benar. Dosa-dosa mereka ditutupi atau ditebus atau diperdamaikan. Noda menjijikan beserta kutukan disingkirkan. Orang kusta dipercikkan untuk memperlambangkan penghapusan dosa. Dan demikian jugalah dengan altar perjanjian lama. Dalam Kristus, semua orang Kristen, gereja, diperciki oleh darah Kristus. Pengorbanan Kristus sempurna adanya dan tuntas. Dan di ayat yang ke-10, seruan Daud, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbarulah batinku dengan roh yang teguh. Daud menyaksikan bagaimana dosa-dosanya menggerogoti keteguhannya dalam jalan Tuhan. Dan dia rindu agar hal ini dapat diubahkan. Sebagai ganti dosanya, Daud merindukan hati yang bersih dan roh yang teguh. Kata Ibrani yang dipakai di sini adalah bara yang berarti menciptakan. Ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Kejadian 1 ayat 1 untuk menciptakan dunia secara ex nihilo dari yang tidak ada. Daud rindu kembali menjadi seperti sebelum dia berdosa. Penghapusan dosa hanya dapat dikerjakan oleh Sang Pencipta. Jadikanlah hatiku tahir, hanya bisa dilakukan oleh Allah. Kemudian di ayat yang ke-11, seruan Daud, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud menyadari bagaimana dosanya menggerogoti hadirat Allah dan kepenuhannya di dalam roh Allah, di dalam hidupnya, dan merindukan hal-hal ini dapat dibalikkan kembali.
Daud tidak mau sampai diasingkan Allah. Ini bukan berbicara tentang kehilangan keselamatannya. Jadi Daud bukanlah sedang khawatir akan meterai roh. Apa yang dikhawatirkan Daud adalah persekutuannya dengan Allah. Ayat yang ke-12, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud menikmati persekutuannya dengan Allah, namun kegirangannya telah diambil daripadanya oleh dosanya. Dia telah kehilangan kedamaian dalam pikirannya. Sekali lagi, dia merindukan hadirat Allah yang menghiburkan, yang memberikan kegirangan itu padanya sebelumnya. Daud juga rindu agar rohnya dapat rela untuk menghormati Tuhan dalam segala perkara. Dia rindu mentaati hukum Allah dari lubuk hatinya dengan cinta. Selain mengakui dan bertobat dari dosa kita, serta percaya kepada janji-janji Allah, bagian dari pertobatan adalah dibentuk ulang. Daud rindu dipelihara agar jangan terjatuh lagi. Dan di Mazmur 51 ayat 13, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik padamu. Daud paham bahwa cara Allah tentang pertobatan haruslah diajarkan. Ini adalah cara yang telah Allah tetapkan, yang melaluinya roh Allah bekerja di dalam hati orang percaya ketika mereka berdosa terhadap Allah. Firman yang disingkapkan, yang dihidupkan di dalam kita oleh anugerah Allah yang ajaib, membeberkan kebutuhan kita dan mendorong kita menuju tangan penuh kasih dari Tuhan kita yang menebus. Jadi Daud paham betapa pentingnya bagi sesamanya, bagi orang lain, bagi gereja masa kini, untuk juga melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam situasi seperti ini. Gereja masa kini juga perlu belajar akan kekayaan pengampunan Allah yang penuh kasih. Di ayat 14-15. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah. Ya Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kata Ibrani untuk hutang darah adalah midamin, yang berarti kesalahan darah. Darah kehidupan, atau hanya darah. Ini adalah bentuk jamak Ibrani atas penekanan yang lazim digunakan untuk kejahatan dengan hukuman mati. Daud melakukan zina, mengatur kematian Uria. Ini semua adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Namun di sini kita perhatikan iman Daud di dalam Tuhan untuk melepaskan dia. Dia ingin memuji kebenaran Allah yang karya agungnya adalah membenarkan orang berdosa. Dan di ayat 16, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Allah selalu memperhatikan hati, dan perlu kita perhatikan bahwa korban sembelihan perjanjian lama sesungguhnya tidak menghapus dosa, tetapi hanya menunjuk kepada Dia yang mampu menghapus dosa. Ibrani 10 ayat 4-12, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ini adalah lambang janji perjanjian Allah. Korban sembelihan puncak, karya puncak penyelamatan Allah, yaitu anak domba yang disembelih, Yesus Kristus sendiri. Kemudian ayat yang ke-17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kata Ibrani diterjemahkan remuk, yang berarti dilumatkan, digiling sampai menjadi bubuk halus. Kita harus dilumatkan di hadapan Allah. Kita harus mati sebelum kita dapat hidup. Beban dari roh atas nurani seorang akan melumatkan
namun membalut bagaikan buah pertobatan Allah yang menghasilkan minuman anggur dari buah anggur yang dilumatkan. Di ayat yang ke-18 dan ke-19, seruan Daud, lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah. Fokus utama Daud di sepanjang Mazmur ini adalah penyembahan akan Allah. Untuk menyenangkan Dia, Daud rindu dipulihkan kembali untuk menyembah Allah, agar Yerusalem dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran juga. Implikasi dalam gereja masa kini, pengajaran mengenai dosa di dalam Mazmur 51 ini adalah bahwa gereja harus menyadari bahwa pengakuan dan pertobatan adalah elemen yang diperlukan untuk mengikut Tuhan. Penting bagi kita untuk melihat betapa seriusnya Daud memohon pengampunan Tuhan setelah dia menyadari dosanya. Itu adalah karena dosa itu sendiri serius. Itu memisahkan kita dari Tuhan dan membawa kita ke dalam air yang gelap. Sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan, kita harus secara teratur mengakui dosa-dosa kita kepada Allah dan mencari pengampunannya. Kemudian yang kedua, kita harus merasakan beban dosa kita. Bagian dari proses pengakuan dan pertobatan adalah mengambil langkah mundur untuk memeriksa diri kita sendiri dalam terang keberdosaan kita. Kita perlu merasakan kebenaran dan pemberontakan kita melawan Tuhan pada tingkat emosional, seperti yang dilakukan Daud. Kita mungkin tidak menanggapi emosi-emosi itu dengan menulis puisi seperti Daud, tetapi kita harus merespon. Kita harus bersukacita dengan pengampunan kita ini. Sebagaimana yang telah kita lihat, keinginan Daud untuk kemurnian adalah tema utama dari Mazmur 51 ini. Tetapi juga begitu juga sukacita. Daud yakin akan kesetiaan Tuhan mengampuni dosa-dosanya, dan dia secara konsisten merasa gembira dengan prospek dibersihkan dari pelanggarannya. Di zaman modern kita berhak melihat pengakuan dan pertobatan sebagai hal yang serius. Sekali lagi, dosa itu sendiri serius, dan konsekuensi dosa juga adalah hal yang serius. Tetapi mereka yang telah mengalami keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus dapat merasa sama percaya diri seperti Daud bahwa Allah telah mengampuni pelanggaran kita. Karena itu kita dapat bersukacita karena pengampunan atas dosa-dosa yang kita terima. Amin. Demikian presentasi dari saya mengenai pengajaran mengenai dosa berdasarkan Mazmur 51. Tuhan Yesus memberkati.